Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali kita lanjutkan materi di kelas pengantar teknologi informasi di semester pertama program studi sistem informasi Universitas Dharma Andalas. Kali ini kita lanjutkan tentang di pertemuan ke-10 ini kita masuk ke materi kecerdasan buatan. Nah, mungkin semuanya Anda sudah pernah mendengar tentang kecerdasan buatan dan gimana bayangan tentang kecerdasan buatan tentu kita memiliki persepsi berbeda-beda sebelum nanti kita punya sebuah referensi atau ada orang sebelumnya yang pernah mengungkapkan tentang kecerdasan buatan itu apa. Kecerdasan buatan atau sering juga disebut dengan artificial intelligence atau disingkat dengan AI atau AI. Itu biasa orang sebut seperti itu. Nah, adapun pada kesempatan ini kecerdasan buatan, materi yang akan kita bahas yaitunya yang pertama dasar artificial intelligence, kemudian perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia, selanjutnya bidang-bidang aplikasi AI, berikutnya topik lain yang di bidang AI itu yang kita bahas nanti mungkin contohnya atau lain-lainnya. Nah, berikutnya kita masuk pada bagian pertama, dasar artificial intelligence ataupun AI atau kita sebut dengan kecerdasan buatan. AI itu merupakan pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Sehingga diharapkan komputer atau mesin itu dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia yang memerlukan kecerdasan nanti mesin bisa mengerjakannya. Sudah ada di dalam sebuah komputer atau di dalam sebuah mesin kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Meskipun tidak sesempurna yang manusianya, tapi kecerdasan buatan ini memiliki banyak keuntungan sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita lanjutkan dulu untuk pengantar. Ini definisinya menurut beberapa orang sumber. Menurut Skalkov, AI itu adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Itu pada tahun 1990 dia menyampaikan seperti itu. Kemudian menurut Rich dan Knight itu tahun 91, AI adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik. Nah, ini menurut dia. Kemudian yang ketiga menurut Luger dan Stubblefield, AI adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku cerdas. Dan yang keempat ada menurut Hack dan Kane, AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Itu menurut beberapa orang pakar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa AI itu adalah sebuah ilmu yang tujuannya adalah meniru manusia. Bagaimana cara menjadikan komputer itu bisa berperilaku seperti manusia, bagaimana caranya mesin itu bisa mengerjakan pekerjaan manusia, itu intinya. Jadi setiap materi itu kalian harus punya keyword. Tidak bisa menghafal ini saja. Kita harus punya sebuah terjemahan yang lebih mudah dipahami tentang definisi AI ini. Oke, kita lanjutkan pada tujuan. Apa sih tujuan dari AI itu? Ya seperti definisi yang ada beberapa tadi, tujuan AI menurut Winston dan Pendergast
Yang pertama membuat mesin itu lebih pintar atau membuat mesin pintar. Kemudian memahami kecerdasan, itu tujuannya. Dan membuat mesin lebih berguna. Dengan adanya teknologi atau AI dalam sebuah mesin, diharapkan mesin itu lebih berguna dan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, itu yang ada. Kemudian ada beberapa atribut perilaku cerdas sebagai bagian dari AI. Di antaranya yang pertama itu berpikir dan bernalar. Ini atribut perilaku cerdas yang ada di AI. Kemudian memakai penalaran untuk memecahkan persoalan. Berikutnya menyerap dan menerapkan pengetahuan. Kemudian memperlihatkan kreativitas dan imajinasi. Itu yang berikutnya, bekerja dengan situasi yang kompleks dan membingungkan. Melakukan tanggapan dengan cepat dan berhasil terhadap situasi baru. Mengenali elemen-elemen yang relatif penting dalam suatu situasi. Dan menangani informasi yang rancu, tidak lengkap atau salah. Itu atribut perilaku cerdas menurut O'Brien pada tahun 2001. Nah, kemudian perilaku-perilaku inilah yang ingin diterapkan pada sebuah komputer. Dan benarkah komputer atau AI bisa membuat komputer secerdas manusia? Itu pertanyaannya. Dan benarkah komputer dapat melakukan hal-hal yang dijabarkan di depan? Pertanyaan seperti ini sering muncul dan jawabannya adalah memang itulah yang diharapkan. Namun, dalam praktiknya, kecerdasan yang dimiliki komputer berbeda dengan kecerdasan yang dimiliki manusia. Komputer dapat menyelesaikan suatu persoalan yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Tetapi cara yang dilakukan komputer tidak harus sama dengan cara manusia memecahkan persoalan tersebut. Itu perbedaannya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Perbandingan ini salah satu robot anjing yang ada, bagaimana dia bisa menjaga anak-anak dan lansia dari atau sebagai pengasuh lah istilahnya. Ini mungkin kalian bisa lihat video-videonya di YouTube atau banyak referensi tentang robot ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Menurut Kaplan, pada tahun 99 AI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kecerdasan alami. Nah, di sini kan kelebihan kecerdasan buatan yang dikemukakan di sini dibandingkan dengan yang alami. Apa sih kelebihannya ketika sudah ada kecerdasan buatan ini? Yang pertama, AI bersifat permanen. Bersifat permanen ini gimana maksudnya? Kecerdasan alami yang dipunyai seseorang tidak dapat disimpan. Itu yang alami ya. Berbeda dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bisa permanen. Contohnya seperti ini. Ketika sebuah perusahaan memiliki seseorang yang cerdas, punya pemikiran yang cerdas, punya cara kerja yang baik, dan punya visi yang disukai perusahaan, itu tidak bisa disimpan oleh perusahaan tetap di situ. Orang tersebut bisa saja pindah ataupun tidak di sana lagi. Dan tentunya pengetahuannya atau kecerdasannya dia bawa. Nah, itu yang disebut dengan kecerdasan alami yang tidak bisa atau tidak bersifat permanen. Berbeda dengan kecerdasan buatan yang sudah dibuatkan dalam sebuah mesin, sebuah komputer, dia bisa tetap di perusahaan tersebut. Selama sistem atau komputer
mesin tersebut masih terpelihara. Nah, kemudian berikutnya, AI menawarkan kemudahan untuk digandakan dan disebarkan. Berbeda dengan yang alami, ketika ingin memindahkan sebuah kecerdasan dari seseorang ke orang lain, itu butuh waktu yang lama. Ya, contohnya saja proses pembelajaran seperti ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh seseorang pakar kepada mahasiswa, dan itu butuh proses atau beberapa lama sehingga itu bisa berpindah, dan itu tidak mutlak semuanya berpindah. Berbeda dengan eh, kecerdasan buatan. Jika ingin diduplikasi, digandakan atau disebarkan itu gampang. Bisa langsung dengan cara kita istilahnya copy paste bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, AI dapat lebih murah daripada kecerdasan alami. Ini salah satu keuntungannya. Meskipun orang mikir itu AI itu mahal, tapi tidak akan semahal yang alami. Telah banyak dibuktikan bahwa biaya membeli jasa dengan komputer lebih murah daripada biaya manusia yang melaksanakan tugas yang sama. Itu bedanya. Nah, berikutnya, AI bersifat konsisten dan teliti. Ini berbeda dengan manusia yang sering tidak menentu atau tidak konsisten. Jadi sistem ini pasti hasilnya seperti itu. Kita sudah set dari awal seperti apa kita buat. Berikutnya, AI dapat didokumentasi. Yang alami sulit untuk dokumentasi. Keputusan yang dibuat oleh komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara mencatat semua kegiatan yang dilakukan sistem. Ini keuntungannya. Nah, mungkin sudah dapat gambaran seperti apa kecerdasan buatan dan bagaimana penerapannya, dan itulah yang perlu kita pikirkan ke depannya seperti apa. Dan berikutnya kita akan bahas tentang bidang-bidang aplikasi AI dan contoh penerapan AI. Nah, di sini silakan cari dan kumpulkan referensi yang membahas bidang-bidang AI ataupun kecerdasan buatan, boleh jurnal, buku, e-book, yang ya pokoknya yang dipercaya, jangan yang asal-asalan dapat aja. Boleh jurnal terakreditasi, boleh jurnal Indonesia, luar negeri, terserah, yang membahas tentang kecerdasan buatan. Dan juga buatkan contoh penerapan AI ataupun kecerdasan buatan, misalnya digunakan di mana. Misalnya Deep Blue adalah program catur yang pada tahun 97 itu dapat mengalahkan pecatur dunia Garry Kasparov dengan kedudukan 3,5, 2,5. Nah, itu salah satu eh, teknologi kecerdasan buatan pada tahun 1997. Dan tentunya sekarang sudah sangat banyak. Kalian bisa mencari contoh, misalnya menemukan apa, cari di internet, ataupun pernah melihat mesinnya langsung atau apa komputernya. Itu merupakan kecerdasan buatan yang dibuat yang terbarukan. Dan dari contoh-contoh itu nanti kalian akan berpikir, oh, saya nanti akan merancang sebuah sistem ataupun kecerdasan buatan untuk ini. Sehingga nanti akan muncul ide-ide baru untuk misalnya untuk penelitian, untuk skripsi dan lainnya. Karena setiap hari tentu kita berhubungan dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Contoh yang paling sederhana adalah di eh, penerapan AI ini adalah di sosial media. Mungkin yang punya Facebook hmm, pernah upload foto bersama-sama temannya dan disarankan oleh Facebook untuk tag orang yang ada di foto. Ya, gimana caranya supaya eh,
itu dan bagaimana caranya sistem membaca itu adalah wajah seseorang dan bagaimana caranya sistem itu mendeteksi. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari AI atau kecerdasan buatan. Itu salah satu contoh. Kalian bisa cari contoh yang lain banyak. Silakan kumpulkan nanti referensinya, beberapa jurnal, kemudian contoh penerapan AI, buat dalam bentuk presentasi boleh, atau dijelaskan dalam bentuk video juga boleh. Silakan dicari kan, dan untuk itu saya tunggu hingga pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11 nanti tugasnya harus sudah dikumpulkan. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan dan mungkin penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya di Zoom ataupun di live atau di video lagi. Oke, sekian untuk materi kali ini pengantar kecerdasan buatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.